Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Sebelum dagang saya bikin konten dulu masih seputar kekisruhan di Partai Demokrat. Di konten kemarin saya sudah menganalisa bahwasanya kekisruhan di Demokrat ini berujung panjang ya, kayaknya nggak bisa diselesaikan. Terbukti dengan ada pernyataan yang ditulis oleh CNN Indonesia bahwasanya KLB Demokrat versi Pak Muldoko siap memberikan menteri ke Pak Jokowi. Ini seolah-olah KLB ya, konferensi luar biasa Demokrat ini emang mau disahkan ini ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan ya, kalau emang benar-benar disahkan maka Demokrat ada dua kubu berarti ya. Dan ini saya bilang tidak elok ya, tidak elok bagi politik kita gitu. Dan Pak Jokowi juga kok kenapa diem aja ya. Kalau emang istana tidak mau dilibatkan ya, kalau presiden tidak mau dilibatkan, tolong tegur Pak Muldoko ya. Karena ya mau nggak mau, karena Pak Muldoko di istana, maka ya presiden pasti terseret-seret, kecuali kalau Pak Muldoko adanya di luar. Dan sangat disayangkan juga ya, Pak Muldoko kan bukan orang Partai Demokrat katanya. Dia juga nggak punya KTA gitu ya, bukan kader resmi lah, kok tiba-tiba bisa jadi ketua Demokrat. Kan sangat ajaib sekali gitu. Nggak usah pakar politik ya, saya juga bisa menyikapi ini kemungkinan ya, ini emang sengaja diciptakan untuk menghancurkan Demokrat gitu. Karena Demokrat selama ini kan ada di luar pemerintah gitu. Jadi upaya untuk masuk ke pemerintah Demokrat ini ya tidak lain gitu, dipecah ya. Demokrat Pak SBY atau AHY ada di luar pemerintah, dan Demokrat Pak Muldoko ada di dalam pemerintah. Ini sekali lagi tidak elok nih bagi politik kita ini. Dan ini juga bisa mengakibatkan terganggunya kestabilitasan nasional. Karena kalau tetap Menteri Hukum dan HAM mengizinkan KLB Demokrat ini, maka ya saya bilang dari awal Pak SBY tidak akan tinggal diam ya, pasti dia bertindak gitu ya. Apalagi kan Pak SBY dia punya pamor, dia punya karisma, sekali dia mengatakan begitu pasti kadernya tidak tinggal diam. Sampai bupati mana itu ya, Pandeglang apa ya, yang dari Partai Demokrat ini siap menyantet Pak Muldoko katanya, walaupun dia bilang itu bercanda kali ya, karena emang itu kekesalan beliau gitu terhadap KLB Muldoko. Dan juga di pernyataan Pak Yasona Lawli, kalau emang sekali lagi, kalau emang pemerintah tidak mau disangkakan ikut campur di KLB Demokrat ini, ya setidaknya jangan mengizinkan lah, jangan mensahkan Demokrat versi Pak Muldoko ya. Karena kalau disahkan ini, prasangka orang ini pasti pemerintah sekali lagi ikut campur menghancurkan Demokrat gitu. Jadi kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang diharapkan dari rakyat ya. Sudah rakyat susah dalam keadaan pandemi ini, politik tidak akan stabil, maka ya jangan salahkan suatu saat kalau misalkan terjadi bentrokan ya, kerusuhan apa gimana ya, karena emang pemerintah seperti ini gitu. Jadi saya berharap kepada Pak Jokowi ini, tolong Pak ya, ini kalau emang Pak Jokowi tidak mau terseret-seret tentang kasus kekisruhan Demokrat ini, ya kalau setidaknya tegur ya Pak Muldoko. Kalau tidak ya lebih bagus lah dicopot aja dari KSP gitu. Jadi Pak Jokowi nggak terbawa-bawa. Kalau misalkan Pak Jokowi diam, Pak Muldoko masih aktif di KSP, maka ya
semua orang rakyat ya, terutama orang-orang Demokrat pasti menuduh Pak Jokowi ikut campur gitu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, saya bukan kader Demokrat ya. Saya tidak terapresiasi partai manapun sekali lagi. Ya, saya melihat real aja, realistis aja. Jadi, bukan hanya orang-orang politik aja, saya kan bukan orang pengamat politik, tapi bisa menyikapi seperti ini. Saya harap saya rakyat kecil gitu, dalam keadaan situasi seperti ini lah, jangan sampai terjadi lah hal-hal yang tidak diharapkan gitu. Kan Demokrat ini partai besar ya, pemimpin Demokrat juga bukan main-main, apalagi Pak SBY ya, yang sudah 2 kali jadi presiden, pasti pengaruhnya sangat besar. Kalau beliau sudah menyatakan perang, maka ya diresponnya juga sama grassrootsnya, sama bawahannya, apalagi dengan emosi bisa berbahaya ini. Ya, istana ya bisa diserang lah gitu ya. Dan saya berharap kepada Pak Muldoko nih, tolong Pak ya. Dari awal saya bilang kalau Bapak mau bikin partai aja lah, jangan bawa Demokrat gitu Pak. Jadi supaya tidak terjadi kegaduhan Pak. Kalau sudah terjadi kegaduhan kan stabilitas nasional bisa terganggu ya. Politik kita tidak stabil, ya otomatis ekonomi juga akan labil ya. Jangankan politik tidak stabil, walaupun politik labil juga, politik stabil juga keadaan seperti sekarang corona ini, ekonomi kan udah mulai ambruk ya. Apalagi ditambah lagi dengan politik yang sekarang semakin kacau gitu. Rakyat kecil mau gimana lagi Pak? Gitu. Jadi mohon maaf ini harapan saya lah, berdewasa lah. Kita kan hidup di negara demokrasi gitu ya. Demokrasi bebas membuat partai, dalam arti bukan mengkudeta ya. Silahkan aja bikin partai ya. Bikin partai beda dengan nama Demokrat. Nggak apa-apa, saya bilang Partai Republik bagus. Ya, namanya Partai Republik seperti di Amerika kan saingan Demokrat juga. Orang-orang Demokrat yang diambil juga nggak masalah, orang-orang kan bebas ya. Ya tapi saya harap jangan keluarga Cikeas yang diambil gitu sebagai petinggi dari Pak Muldoko gitu, karena ini bisa adu domba. Misalkan IPAS dibikin sekjen di Demokrat KLB, ini kan bisa adu domba juga Pak ya. Jadi sekali lagi saya mengharap ya ke Pak Muldoko ya, sebagai rakyat kecil, supaya tidak tercipta kegaduhan baru ya Pak, apalagi sampai terjadi bentrokan. Mohon kerelaan Bapak lah ya, untuk tidak membuat Demokrat yang saingan Pak SBY gitu. Maksud saya Bapak silahkan bikin partai, orangnya dari mana aja boleh ya, yang penting jangan sama-sama Demokrat gitu. Bikin partai baru aja Pak ya. Karena Bapak ini pasti dituduh, bisa dituduh pengkhianat bangsa Pak. Kalau dulu kekisruhan di P3 misalkan ya, kemudian juga kekisruhan di PKB, itu kan sama-sama petingginya partai itu. Misalkan PKB Gus Dur sama Pak Muhaimin, kan itu sama-sama orang PKB ya, KTA-nya punya. Pak Suryadaman Ali dan Pak Romi juga sama-sama orang P3. Pasti dia kan kader-kadernya P3. Kalau ada kekisruhan ya maklumlah, biasalah gitu di dalam partai. Tapi ini Pak Muldoko kan maaf katanya, saya juga nggak tahu. Kan Pak Muldoko gak punya KTA Demokrat ya. Ya dalam arti Pak Muldoko ini kan bukan kader gitu ya. Tapi kenapa bisa jadi ketua Demokrat gitu. Di samping itu juga saya menyikapi tentang pendapat Pak Gatot Nurmantio. Ternyata emang ya, beliau ditawari juga gitu sebelum Pak Muldoko. Tapi Pak Gatot kan nggak mau ya, karena beliau ingat jasa Pak SBY gitu. Masa dia diangkat nama PSB sebagai ini, kemudian harus mengkhianati anaknya. Nah ini saya bilang Pak Gatot ini sungguh rasional ya, tahu diri lah gitu.
Pak Muldoko kan juga diangkat panglima oleh Pak SBY lah. Jadi setidaknya ingatlah jasa-jasa Pak SBY terhadap Bapak sendiri ya. Mumpung ini belum begitu panas ya, mari Bapak duduk sama-sama dengan Pak SBY untuk menyelesaikan masalah ini. Gabung aja Pak di Demokrat lah, di Demokrat Pak SBY. Mungkin Bapak bisa dianggap Dewan Penasehat atau Sekjen atau apa kan bisa aja. Insya Allah kalau Pak Muldoko gabung dengan Pak SBY, saya pikir Demokrat kedepannya akan besar ya di tahun 2024. Tapi apabila tetap sama-sama egois, saya rasa Demokrat ini di tahun 2024 ini ya jangan diharap lah bisa masuk 10 besar juga, saya bilang masih untung gitu ya. Dua rakyat kan sekarang udah pecah berarti otomatis ya. Demokrat Pak SBY, Demokrat Pak Muldoko, ini nanti larinya kemana serba salah. Jadi akhirnya nantinya main uang gitu. Siapa yang banyak uangnya maka itu yang didukung. Nah, kalau politik demokrasi sudah seperti ini, sudah main uang begini, jangan haraplah negara ini bisa jadi baik ya. Tinggal tunggu kehancurannya aja kalau apa-apa sudah pakai uang. Bukankah kata Nabi, arosu wal murtasi finnar, orang yang nyogok dan yang disogok masuk neraka gitu ya. Maaf kalau saya baca hadis salah ya. Jadi ya sekali lagi saya berharap ya rakyat kecil Pak, pedagang kecil Pak, sama-sama duduk bersama lah, duduk bersama, bicara bersama, kan kita sama-sama Islam ya. Islam itu kan dianjurkan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Insya Allah kalau dengan kesadaran diri ya, dengan musyawarah nanti pasti ada jalan keluar terbaik agar negara ini tetap aman, damai, sejahtera, sentosa, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Itu saja sahabat sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga mungkin ke Pak Muldoko ya, ke Pak Jokowi dan lain-lainnya ya. Harapan saya ini bisa direspon lah walaupun saya orang kecil gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.